Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, karena mau mendekati hari raya Idul Fitri, Lebaran, jadi banyak dari kalian semua yang pengen mudik, lalu masih pelihara ikan lohan. Nah di sini gue mau ngasih tips buat kalian semua yang pengen mudik aman, meninggalkan ikan lohan kalian tanpa tragedi yang aneh-aneh atau bisa menimbulkan lohan loncat atau meninggal mati ya ikannya. Nah di sini gue mau ngasih tahu tips simple buat kalian yang mau mudik pergi ke kampung halaman dengan durasi waktu yang sangat lama tapi ikannya tetap sehat. Nah di sini gue bakal jelasin buat kalian semua guys. Oke guys, buat kalian semua yang mau mudik lebaran, alangkah baiknya sebelum kalian tinggal mudik, ini peliharaan ikan lohan kalian. Yang pertama, kalian kontrol nih yang namanya kotoran-kotoran di dasar akuarium ya. Sebisa mungkin kotoran di dasar akuarium ini nggak ada ya. Jadi sebelum berangkat disedotin dulu nih kotoran-kotorannya, sambil kalian kurangi nih air akuariumnya. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu tinggi ya, normal-normal aja guys ya. Itu tips yang pertama dari gue ya. Sebelum kalian pergi mudik ditinggal, kotorannya alangkah baiknya dibersihin guys ya. Lalu yang kedua, sebelum kalian tinggal mudik lebaran, yang paling penting nih guys ya, karena kan selain ikan lohannya biar aman, rumah kalian juga biar aman, gue saranin sebelum kalian pergi mudik kalian harus ngecek yang namanya kelistrikan nih guys. Kayak misalkan power head ya, ini semuanya dicek nih guys, apakah ada kebocoran listrik, apakah ada kesetruman gitu ya, setruman yang bocor. Kalian harus teliti nih di bagian listrik-listrik kayak gini nih, kayak misalkan power head, lampu. Sebisa mungkin jangan sampai yang konslet guys. Ngerinya pas lagi di saat kalian tinggal mudik, yang namanya mesin kayak gini kan membutuhkan listrik. Kalau misalkan konslet nanti takutnya ada hal-hal yang aneh guys. Misalkan jepret, ikan lohannya juga bisa mati karena nggak ada listrik ya. Terus kalau misalkan ini konsleting listrik bisa kebakaran guys. Makanya sebisa mungkin kalau kalian mau pulang kampung, ini sih guys, listriknya harus dikontrol, jangan sampai ada kebocoran listrik ya. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, sebelum kalian pergi mudik nih guys, kalian harus perhatikan yang namanya media filter. Kayak misalkan busa-busa kayak gini ya. Sebisa mungkin ini busanya pakai busa yang baru guys, jadi biar tetap bersih gitu. Misalkan ada kotoran, kan kalian nggak mantau ya pergi mudik, jadi busanya baru masih bisa dikontrol lah selama seminggu lah gitu ya. Yang penting nih busanya guys ya, busanya diganti pakai yang baru tuh guys. Sehabis itu kalau kalian mau mudik, banyak nih guys ya yang namanya tragedi-tragedi lucu ya. Kalau mudik keseringan lohannya itu sering loncat ya, karena lihat kayak misalkan ada kecoa atau cicak di atas dinding gitu ya, terbang atau enggak nemplok tuh cicaknya. Kalau enggak kecoa terbang ya. Biasanya lohan ini kalau lihat cicak, kalau nggak lihat kecoa, dia suka loncat guys. Kalau loncat itu dia takutnya nanti loncat ke dasar kayak gini nih, ke lantai, bisa mati guys. Makanya gua saranin kalau kalian mau pergi biar aman, biar nggak ada kecoa masuk atau enggak lohannya loncat, nah gua saranin sih pakai tutupan guys di atasnya ya. Tutupan kayak gini nih, kalian bisa pakai busa styrofoam kayak gini, beli di toko fotokopi ya. Toko fotokopi ada nih busa kayak ginian. Kalian sesuaikan ukuran akuariumnya, misalkan nih ukuran 60 cm, nah berarti ininya juga 60 cm. Nah biar aman lagi, ditindih lagi guys atasnya. Misalkan kayak gini nih, dikasih benda yang agak berat kayak gini lah contohnya ya. Jadi nanti kalau lohannya mah loncat-loncat nggak bisa guys, karena kan ketutup ini. Jadi sebisa mungkin di bagian atas akuariumnya ini dikasih tutupan guys. Tutupannya bisa pakai styrofoam kayak gini, simpel, harganya goceng 5 ribuan.
di tempat toko fotokopian ya, 5 ribuan. Kalau enggak kalian punya triplek bekas kayak gini, bisa lah, triplek bekas dipotong buat di atas akuarium ya guys, biar lohannya itu nggak loncat, biar lohannya nggak makan sembarangan ya. Namanya kecoa ya guys ya, kadang-kadang tuh sering mengendap di atas akuarium gitu. Gua ngerinya kalau misalkan kecoa udah masuk ke akuarium, nanti jadi tercemar guys, takutnya nanti lohannya kena penyakit guys. Makanya sebisa mungkin kalau kalian mau mudik lebaran, ini akuariumnya ditutup ya, pakai styrofoam busa bisa, pakai triplek bisa, pakai fiber juga bisa guys ya. Alangkah baiknya benda yang bisa ditutup lah, yang ukurannya sesuai dengan akuarium kalian ya. Nah selanjutnya, banyak nih dari kalian semua ya yang ngomong, bang kalau misalkan lohannya ditinggal mudik, apakah nggak dikasih makan dia bakalan aman? Kalau gua sih sering ngepuasain ikan lohan tuh sampai 10 hari 7 hari ya. Kalau gua sih aman-aman aja guys, yang penting airnya tetap bersih guys, meskipun nggak dikasih makan. Yang penting tuh dia ukuran akuariumnya lebar guys, jadi dia masih bisa gerak gitu ya. Lohan nggak makan 7-10 harian aman sih, karena gua udah pernah nyoba guys. Dalam jangka waktu 7-10 hari nggak makan nggak apa-apa, it's okay dia. Malah jadi buat pencernaannya ini kan guys, biar dia pengurusan badan. Kalau gua sih tujuannya puasa sampai 7-10 hari biar dia nggak terlalu gemuk, puasain badannya biar agak kecil gitu. Kalau nggak dikasih makan nggak masalah sih guys, nggak bakalan mati ya kalau ukurannya udah 3 jarian ke atas ya. Kalau burayak dia masih oke guys, masih bisa makan ituan jentik-jentik nyamuk kalau burayak ya. Kalau burayak ditaruh di akuarium nih, ditinggal mudik, itu namanya jentik nyamuk pasti bakal masuk ya. Nah nanti burayaknya pasti bakal makan jentik nyamuk sih guys kalau burayak ya. Kalau 3 jarian ke atas aman sih guys, gua puasain 7-10 harian aman sih kalau dipuasain ya. Nah ini dia tips dari gua, sesuai dengan pengalaman gua, sesuai dengan pendapat gue guys. Gua kalau pergi-pergi jauh pasti gua ngelakuin kayak gitu guys, yang tadi gua omongin ya. Listrik sih yang paling utama sih, karena kan rumah kita kan di Jakarta ya, rumah saya kan di Jakarta terlalu padat sama penduduk. Makanya kalau mau pergi jauh terus diutamain listrik. Jangan sampai ada konslet. Kalau konslet takutnya nauzubillah bisa kebakaran, ya kan? Takutnya sih gitu guys. Makanya kalian kalau mau mudik tuh harus diperhatikan lah guys. Ya, kalau kalian nggak ada orang suruhan buat jagain ikan lohan kalian bisa lakuin apa yang tadi gue omongin sih. Kalau kalian punya orang suruhan atau orang saudara, temen ya nggak masalah sih. Yang penting kasih makannya sehari sekali atau nggak sehari 2 kali, nggak apa-apa guys, seperti semulanya aja gitu. Oke, thank you banget udah nonton video gua. Yang mau mudik semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, keluarga di kampung menanti di rumah guys. Oke, makasih ya guys, semoga tipsnya bisa bermanfaat buat kalian.